Lei Yunting melepaskan dirinya dan berkata, "Aku akan pergi kembali dan berlatih di bawah bimbingan ayah angkat. Jadi aku tidak bisa menemanimu sekarang." "Ya." Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Jangan terlalu memaksakan diri." Lei Yunting tersenyum dan berjalan keluar pintu rumah. Xiao Yuan melihat ke samping dan melihat Kailin bangun dan pura-pura tertidur. Nafasnya sangat berat dan kelihatannya dia menyaksikan semuanya dengan malu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan sedikit merasa tidak enak. "Lei Yunting sudah pergi. Apakah kau masih ingin tidur?" kata Xiao Yuan dengan santai. Kailin tidak merespon perkataan Xiao Yuan dan masih menutup matanya. Wajahnya saat ini terlihat sangat merah dan dirinya sangat malu untuk melihat Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum dan mengusap wajah Kailin dengan lembut. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Kailin dan hanya berjarak 1 jengkal. "Ho. Sepertinya gadis ini tertidur sangat pulas. Hehehe. Lalu aku bisa mengambil kesempatan untuk memeriksa setiap keindahan tubuhnya." Xiao Yuan sedikit menggoda Kailin. Mendengar hal ini Kailin tiba-tiba membuka matanya dan membenturkan dahinya ke arah wajah Xiao Yuan. Kailin sedikit merasa sakit di kepalanya dan wajahnya terlihat sangat kesal. Xiao Yuan menutup wajahnya dan terlihat kesakitan. "Ark! Dasar pria jahat yang tidak bermoral!" Kailin berteriak dengan kesal. "Aku hanya bercanda. Mengapa kau menganggapnya serius?" Xiao Yuan mengusap kepalanya dengan santai. Lagi pula dirinya sudah pernah melihat tubuh Kailin dan hal itu tidak merubah apapun. Walaupun Kailin sangat cantik tapi sekarang dia memiliki Lei Yunting. Terlebih dia adalah putri kerajaan Xuan dan dirinya terlalu malas untuk terlibat. "Ngomong-ngomong, bisakah kau mengantarku pergi ke paviliun alkimia? Aku ingin pergi dan melihat-lihat di sana." Xiao Yuan meminta sedikit pertolongan. Jika kau ingin memurnikan pil roh aku bisa melakukannya untukmu. Terlebih kau sudah mempermalukan diriku. Kenapa juga aku harus membawamu ke sana?" Kailin menggembungkan pipinya dan terlihat kesal. "Baiklah. Aku minta maaf jadi apa yang kau inginkan?" Xiao Yuan sedikit merendah dan meredakan suasana. "Aku ingin perlakuan yang sama dengan Lei Yunting," kata Kailin dengan malu. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Yah, aku memang bersikap baik kepadanya. Terlebih aku selalu menciumnya dan merasakan kehangatan tubuhnya. Kau yakin ingin mendapatkan perlakuan yang sama?" Wajah Kailin memerah dan mengalihkan pandangannya. "Tidak masalah." Xiao Yuan cukup terkejut dan terbatuk. "Apa yang kau katakan?" "Aku bilang tidak masalah. Apa kau tidak mendengarnya?" Kailin berkata dengan kesal namun tidak berani langsung melihat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menepuk kepala Kailin dan berkata, "Maaf aku tidak bisa melakukannya. Sebagai seorang wanita kau harus menghargai dirimu sendiri. Tidak ada hal baik jika kau memilihku. Terlebih status kita sangat berbeda. Keluargamu tidak akan setuju dengan hal ini. Ayahku selalu menuruti kemauan diriku. Bagaimana mungkin dia tidak setuju?" Kailin berkata dengan pelan dan terlihat sedih. "Kalau begitu pergi dan tanyakan ayahmu. Untuk saat ini kita adalah teman. Namun jika ayahmu setuju maka aku tidak akan menolakmu di masa depan." Xiao Yuan membuat janjinya. Kailin mengangguk dan sangat senang. Selama dia bisa meyakinkan ayahnya maka dia bisa memiliki Xiao Yuan. Lei Yunting memanglah kekasihnya namun dia tidak akan takut untuk memulai persaingan. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan mendengar keributan di luar. Seseorang terlempar dan membentur pintunya hingga masuk ke dalam.
Orang itu adalah Wang Hu dan wajahnya terlihat berantakan karena dipukuli. Xiao Yuan, keluarlah dan temui aku, teriak salah seorang pria dengan keras. Wang Hu, apa yang terjadi? Xiao Yuan mencoba untuk membantu Wang Hu berdiri. Itu mantan murid elit Fang yang mencarimu. Sebaiknya kau tidak keluar atau dia akan membunuhmu. Wang Hu mengusap darah di pakaiannya. Xiao Yuan berjalan keluar dengan marah dan meminta Kailin untuk menjaga Wang Hu. Dia tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja dan orang seperti inilah yang paling dibenci oleh Xiao Yuan. Rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman. Bagaimana bisa sekumpulan anjing datang kemari dan menggonggong? Xiao Yuan menatapnya dengan tajam dan di sana bukan hanya ada Fang, Ling San, Zhang Ying dan beberapa murid dalam juga ada di sana. Xiao Yuan sekarang mengerti keadaannya dan wajahnya terlihat sangat marah. Siapa yang kau sebut anjing? Teriak Fang dengan marah. Oh, siapa lagi jika bukan kalian? Aku akan bertanya satu hal. Siapa yang sudah memukuli Wang Hu sampai seperti itu? Xiao Yuan berkata dengan dingin. Zhang Ying mengerutkan keningnya dan merasa tidak senang dengan perkataan Xiao Yuan. Tapi situasi ini cukup bagus dengan memanfaatkan kemarahan dari Fang untuk berurusan dengan Xiao Yuan. Tentu saja aku yang melakukannya. Apakah kau keberatan? Fang berkata dengan percaya diri. Dirinya sudah menjadi murid elit untuk waktu yang lama dan sekarang dia sudah tergusur menjadi murid dalam biasa. Menyalahkan pangeran bukanlah tindakan yang bijak. Jika dia bisa menghajar Xiao Yuan maka identitasnya menjadi murid elit mungkin akan kembali. Xiao Yuan menatap Fang dengan dingin. Bagus. Karena kau mencari masalah, aku harap kau tidak akan menyesal dengan perbuatan bodohmu ini. Episode sebelumnya. Bab 59 milikku adalah milikmu. Episode berikutnya. Bab 61 sekumpulan anjing.